Maredeta sian bukuende nomor 20 sia ayat sada satro di ayat tolu rap maita jongjong. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, natumo palangit dohot tanoon. Amin. Songonot dohatani Tuhan Jahoba. Idama, ahu, apala au sadiri uso-uso sogot di biru-biruku, jala luluaku nasida. Songon pangalulu ini parmahan di punguanna ganup ari, uju di tonga-tonga di biru-biruna akan nama pari ibana, suang songoni ahu, mangalului biru-biruku sogut. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo no suatu dosan naso marmula naso marujung. Di parbaga hodo marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus. Lehononmu hasesani dosa. Hati goran dohot hangoluan saleleng nilelengna dihami. Asi maroham lehon mai dihami. Saya sungguli jala togu-togu rohanami marhite-hite todim. Asa hululi hami pangurupion siako moloro pangunjunan tuhami. Sai pahotma rohanami asa tung porsea hami dihatam dohot di bagabagam. Asa jupang hami hasonangan saleleng nilelengna marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Tangion hamuma patik ni debata, sian pasalmen 110 sia ayat 105. Hatamido sulu-sulu di patu, jala hatiuron di dalaku. Rap mangidogogo mahita, sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, sai pargugo imahami, mangulaon nahombar tupatikmi. Amin. Tato potima dosa tatu adopan ni debata, martangi yang mahita. Ale amanami jala debata nami na di bonua gijang, para siroha na sumurung midahami. Upar hatutu jala hutopoti hamido, dosa dohot pangalusion nami na godangi di jolom. Tatap hami marhite ite asini roham, jalase sama dosa nami saluhutna. Alani pakokop ni anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami. Amin. Tabege maha tabaga-baga, taringot tuhasesan di dosa. Songon sitong na mangulu ahu nina Tuhan Jehovah. Tung na solomodo rohaku midahamatean ni parjahat. Nalomodo rohaku midahamu mulak ni parjahati. Tumadikon dalanna asa mangulu ibana. Asa ngapon ma di debata na digijang. Tabegema hatani debata turpuk di ari mingguon. Nanienet sian panurirang Amos bidualu mamuka sian ayat sada satro di ayat 12.
Songono do dipatari daun Tuhan Jehovah tu ahu. Idama sada hirang namari si parbue naung malamun. Jadi nina ibana ma ahdona ni idam ale amos. Jadi nikuma sada hirang mari si parbue naung malamun. Dungi nina Jehovah matu ahu. Nunga jupang hasisipul ni bangsoku Israel. Dang be marsobu-sobu ahu mida ibana. Jadi di ari nasasadanai aduk konon nasida ma aka ede dijoroi ninna Tuhan Jehovah dibain hinadeak dibake sip songoni ditipalhon margugun-gugun. Tangion ma hataon hamu ale akan nama ngorohai halak na pugus jala disiapon halak na dangol di tanoon. Akan nama dok adigan pe ulaning salpu poltak ni bulan asa maggadis emehita adigan salpu dot ari sabat asa tarukap sopo paramean laho pamet-meton solup jala pabalgaon arga dot mangaci marhitesian hatian si pauto-oto laho manuhor halak na parir alini perak dohot halak na pogos alini si patu sapasang asa tagadis lapung sikat ni eme nunga pola marmangmang Jehovah Tuhan muliau ni si Jakob molotung halu pahonokku be saleleng-leleng na aka pambahenan nasida sudena. Tung sohumutal matanoon taringot tusi manang so margudopong nasa pangisina gabe bitsat songon batang aik nil sandok tanoi jala marga lubang jala moru songon nil ni Misir. Di ari nasa sadanai di ari sasadai nina Tuhan Jehovah sudut mata ni ari di hos ni ari jala paholomoku tanoon arian. Paubaku ma ari raya muna gabe pangadungan, jala saluhut endemuna gabe adung. Jala alitonokku tu saluhut goting muna ulos ori, jala hapal palon tu atas saluhut ulu, jala bahenokku do songon hangoluton, marhina magohon anak sasada, jala ujung na songon hari inamago. Idama rodo aka ari sogot dina Tuhan Jehovah tongosok kuma haraparon tu tanoon dada haraparon di sagu-sagu manang hawason di aek ikon di aka hatani Jehovah do naing begeon na nian jadi mado-ado manasida sian laut nasada tu laut nasada nari jalasian utara tu habisara diliati nasida mangalului hatani Jehovah nian HP laos sojupang nasida do ima saatna martua doakan na tumangihon hata ni dibata jalan nau piopsa. Amin. Kur ama.
Maredeta sian buku ende nomor 523. Andikan dokter bayana tu sugoi asamu ida di situ hati di surgoi gondola porsuksi ayo di sola di surga dokter di kino sai malu berdoa tu surgoi sai guru di lomori bawo mian di so untuk ngajak lain wasosokon di kanoon olong rohaku di Yesus tonton nahaangi di portibion saya namana gendoro kakino di haloron tutanoon. Taha tidakon ma hapor siaut tai songon nahina tidakon di dong atas hapor siaun di sadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jehovah ido ama pargugun suatu dosa na tu mau palangit dohota au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasasadai imana tinubuan ni si Maria na gabe-gabean si Anton di parwadia andorang songabuan ido tuata na tu mau na bernit di panguhuman ni silatus nama tetar pajel do ibana di hau pinar silang na tuat tubanoto rudung ditanom na mulak mangulu di hari patoluhan nama naik tu surgo lau hundul tu siamun debatan ama naik pargogo no suatu dosan di sima ibana paima mulak sogo tu tanoon manguhumi alak na mangulu do namate au porsea diton di porbadia jala adong sada hurian abadia hurian ya topan yala Kristen akan abadia do diasesani dosa do dihatai namandok mulak mangulu do sogut daging halak nong mate dohot dihanguluan nasora sudah amin. Kor paduan suara glorious.
Tes, kayak penyanyi ya seperti ini. Baik, Horas Madihita Sudena, selamat hari Minggu. Itikion, hujan hamima manang piga narikot di titik ta sadarion. Nah singin alubinai boima di jabuta tajahama sada-sada. Nah pertama, nama minggu ima minggu 5 dung Trinitatis. Dengan topik memilih tohapna umuli atau memilih bagian yang terbaik. Pelayan firman kita pada hari ini adalah Pendeta Marulite Silalahi. Yang nomor 5, Emang dan Inang, persembahan. Hari ini Minggu 20 Juli di semua ibadah pukul 7.30, 10 dan 16.30 kita akan menyerahkan 2 amplop persembahan ke depan altar, 1 amplop untuk Huria, pembangunan kantor pusat, dan 1 amplop khusus untuk dana pendukung program dan anggaran 2025. Berikutnya, berita anak lahir. Pada hari Rabu 2 Juli 2025 di Rumah Sakit St. Borromeus Bandung, telah lahir seorang anak perempuan, anak pertama bagi keluarga Mikael Jandri Sihombing, Emma Yudika Boruginting, alamat Jalan Sukagali, Gang Sukabakti 1 nomor 6, Jemaat Sektor Cipaganti. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Kita doakan semoga anak yang baru lahir tumbuh sehat dan diberkati Tuhan. Nomor 7, rapat MPS, MPSD 8 Jabarteng Die dan tim Pospel. Pada hari Senin 21 Juli pukul 10 sampai selesai bertempat di HKBP Bandung Reformanda ini akan diadakan rapat MPS dan MPSD 18 Jabarteng Die dan tim Pospel HKBP Distrik 18 Jabarteng Die dengan agenda rapat informasi tentang kondisi Pospel, rencana pembukaan Pospel baru, supporting pendanaan dan Warnasari. Rapat akan dipimpin oleh Preses HKBP Distrik 18 Jabarteng Die. Pendeta Resort dan pengurus pos pelayanan HKBP Distrik 18 Jabarteng Die dan Jemaat HKBP Bandung Reformanda akan mengikuti rapat tersebut. Yang ke-8, Panitia Pesta Gotilon HKBP Bandung Reformanda dan HUT HKBP ke-164 tahun. Sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan yang telah memberkati kita selama tahun 2025, kita akan mengadakan Pesta Gotilon HKBP Bandung Reformanda 2025 dan HUT HKBP ke-164 tahun yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 5 Oktober 2025. Parhalado mengharapkan seluruh jemaat ikut berpartisipasi untuk memberikan persembahan syukur pada Pesta Gotilon 2025 ini. Bagi jemaat yang akan memberikan persembahan syukurnya, dapat menghubungi situasi sektor masing-masing atau menyerahkan ke sekretariat gereja pada jam kerja, dapat juga ditransfer ke rekening panitia Pesta Gotilon seperti tertera atas nama Nelly Handrawanti Sinaga. Daftar jemaat yang sudah memberikan persembahan syukur dapat dilihat pada lampiran rawati jemaat. Setelah berita keuangan nanti akan ada tayangan tentang para jemaat yang sudah memberikan ucapan syukurnya. Nomor 9, diterima menjadi calon situa. Berdasarkan keputusan sermon Parhalado pada Selasa 15 Juli 2025 tentang penerimaan calon situa, maka hari ini Minggu 20 Juli 2025 dalam ibadah pukul 10 diperkenalkan kepada Jemaat HKBP Bandung Reformanda 2 orang calon situa, yaitu kayak mohon berdiri, Inang, 2 calon situa, mohon ke depan sebelum saya sebut namanya. Sebut aja ya. Nyonya Riris Marlinang Siotang berusia Gian, beri tangan, dari sektor Pajajaran, dan Nyonya Melania Aritonang berupa Panjaitan dari sektor Rio Antapani, Aceh Mandik dan Patra Kemala. Mohon kalau ada pasangannya ikut dong, Amang.
Pasangannya satu lagi. Jadi Amang Inang, inilah inang kita, 2 calon situa, 1 sektor Pajajaran, 1 sektor RAAP. Jadi mohon dukungan kita semua dan mohon doa supaya kedua inang kita yang tercinta ini dan Amang mendukung dan berdoa supaya sukses dalam pelayanan untuk kelanjutan HKBP kita di sini. Melihatnya Amang dan Inang, kami persilakan. Tepuk tangan sekali lagi. Berita Dewan Koinonia, pada hari Sabtu 26 Juli, seksi sekolah minggu remaja dan Poso Bulung, pada hari Sabtu jam 5 sore, bertempat di ruang musik akan dilaksanakan pelatihan alat musik tagading anak-anak sekolah minggu, remaja dan Poso Bulung. Yang ingin berlatih alat musik tagading diundang untuk mengikuti pelatihan tersebut. Sedangkan pada hari Jumat, Minggu 18 sampai hari ini 20 Juli 2025 bertempat di Bandungan, Semarang, Naposo Bulung HKBP Bandung Reformanda mengikuti kegiatan latihan dasar kepemimpinan Kristen yang diselenggarakan oleh PPND, Pengurus Persatuan Naposo Distrik 18 Jabarteng DIY. Naposo kita yang mengikuti kegiatan tersebut adalah Marioto Soit, Jacob Marbun, dan Joseph Pasaribu. Pengumuman dari sesi perempuan, Amang dan Inang, PHD Inang Kamis. Pada hari Kamis, 24 Juni 2005, berangkat dari gereja jam 7 pagi, PHD Inang Kamis akan dilaksanakan di rumah keluarga R. Samusir Borus Tomorang, alamat Jalan Merah Delima, 43 F Ping 1 Setiabudi Regensi. Seluruh anggota pengumuman Inang Kamis diundang untuk mengikuti ibadah tersebut. Berangkatnya dari gereja ya, jam 7 pagi. Bagi yang mau ikut dari gereja. Kemudian Amang dan Inang juga mengenai seksi pendidikan. Seksi pendidikan HKBP Bandung Reformanda kembali memberikan apresiasi bagi anak-anak kita yang berprestasi di sekolah ataupun di perkuliahannya pada semester lalu. Kriteria dari penerima apresiasi berprestasi untuk anak tingkat SD sampai SMA adalah juara 1 sampai 3 di kelas, dan untuk anak tingkat universitas mendapatkan IPK semester minimal 3,7. Bagi jemaat yang memiliki anak memenuhi kriteria tersebut, mendaftarkannya lewat link yang tertera di warta jemaat kita. Ini susah bacanya, soalnya banyak kali kan. Dengan menyertakan dokumen pendukungnya yaitu fotokopi laporan nilai sekolah bagi tingkat SD SMA dan transkrip nilai terakhir bagi tingkat universitas. Batas pengumpulannya ini pada hari Senin besok 21 Juli 2025. Mohon diperhatikan ya linknya ya. Ini kalimatnya forms GLE, GJ dan sebagainya. Di warta jemaat ada. Kemudian Amang dan Inang, jadwal pertanggungan sektor kita bulan Juli 2025 ada 3 sektor. 1 sektor Cipaganti, Jumat 25 Juli 2025 jam 18.30, keluarga di rumah keluarga M. Simanjuntak berusia Gian, Jalan Bosya nomor 14 Bandung. Yang kedua sektor Maban Seltim, Jumat 25 Juli juga 2025 jam 18.30 di rumah keluarga Situa RS Panggabean Baru Pangeribuan di gereja ini. Yang ketiga Seri Jadi juga Jumat 25 Juli 2025 jam 18.30 di rumah keluarga Nyonya Sinaga Baru Situkir, Jalan Sari Mekar nomor 103, sekaligus saat bersamaan ya tanggal 20 Juli. Amang dan Inang, selanjutnya ucapan selamat ulang tahun. Parhalado dan Jemaat HKBP Bandung Reformanda mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun pada tanggal 14 sampai 20 Juli 2025. Mohon di antara Amang dan Inang kalau ada yang berulang tahun tanggal 14 Juli sampai 20 Juli 2025, mohon berdiri.
Aduh, terima kasih Amang ya. Ada lagi? Ada 2, iya. Mohon berdiri Nang ya. Termasuk saya. Ya. Firman Tuhan untuk yang berulang tahun tertulis di Ulangan 28 sampai 6. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Bahasa Bataknya saya coba. Molotung tinggil situtu roham tumangihon suarni Jahoba de Batam mangga ringgas roham mangulahon patikna akan nahutonahoni tuho sadarion jadi papakitoni Jahoba de Batam maho tumimbul sian nasa bangso di tanoon songgop mahu tuho sude aka pasu-pasu jala pasahatna tuho molo ditangion roham suarni Jahoba de Batam pasu pasona maho di bagasan huta pasu pasona huhut di ladang pasu pasona parbueni bortianmi dohot parbueni tanomi pasu pasona sude aka durbiam lombum dohot biru-birum pasu pasuna apangmu dohot pangudianmu pasu pasuana ho lau bongot jala pasu pasuana ho lau ruar 5 Musa 28 ayat 26. Terima kasih Amang Inang, selamat duduk kembali, selamat ulang tahun. Terima kasih, duduk kembali. Amang dan Inang, selanjutnya adalah penerimaan gereja kita, berita keuangan. Berita keuangan pada minggu ini total penerimaan adalah Rp32.704.001. Kemudian penerimaan Huria A dan B Rp22.466.050. Sentralisasi Rp9.012.840. Pembangunan Rp1.225.101. Selanjutnya, tim multimedia Reformanda akan menayangkan total persembahan dan persembahan per sektor untuk Pesta Gotilon. Mohon ditayangkan ini, tim Reformanda. Bisakah? Oh sudah ya, inilah persembahan kita per sektor ya. Amanda Inang bisa lihat totalnya berapa di situ ya. Baik, Amanda Inang terima kasih. Selanjutnya sebelum kami tutup kita akan menjelaskan panorangion dari panitia MPP Glorious. Untuk yang akan menerangkan Amang Thompson kami persilakan. Demikian pada jemaat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Molate Tomak Pandita, molate Tomak Parhalado, mengelitik kidam stokin mengenai malam puji-pujian paduan suara glorius. Puji Tuhan, tadi pagi telah kita dengarkan salah satu peserta dari peserta malam puji-pujian yang akan ikut tampil pada tanggal 23 Agustus di Universitas Maranatha, yaitu Contempo Singers. Bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Mazmur 51 ayat 17 merupakan tema dari malam puji-pujian yang ketiga yang akan dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2025.
Dalam ulang tahunnya yang ke-34, Paduan Suara Glorious telah melaksanakan satu event. Yang pertama yang kemarin hari Jumat yang lalu sudah dilaksanakan turnamen golf dan puji Tuhan berjalan dengan baik dan menurut informasi dari panitia anggaran target yang dicapai hampir 100% tercapai semua. Mudah-mudahan dari hasil tersebut bisa ada kontribusi, semoga ada kontribusi untuk pesta Gotilon nanti. Jadi nanti panitianya tolong ditagih ke Glorious ya. Mana bagi-bagilah sedikit ya. Jadi Amang Inang akan kita saksikan dulu video tentang malam puji-pujian. Silakan. Iya, jadi ada 17 penampil yang akan tampil nanti pada tanggal 23 dan di luar undangan sudah habis semua. Istilahnya sold. Cuman masih kita ada 400 lagi untuk Reformanda, kita nanti akan jual di belakang. Jadi mari kita sama-sama Amang Inang, kita dukung acara ini. Semoga semua pengisi acara dan yang utama adalah Tuhan Yesus dipermuliakan. Terima kasih. Terima kasih Amang Inang, tepuk tangan, semoga sukses. Demikianlah, song ini matik tinggi kita sadarian. Mau lihat ya Mak? Ini HP siapa? Terima kasih. Meredeta Sian Buku Ende nomor 255. Jesus le
Dame ni di bata na sumurung sian saluhut na parohaw. Ima na mangaramoti ati-ati do pikiran muna. Dinarap hita mananginangi tuhata di debata. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas Madita Sudi. Jadi mulut tuk songon nananget lebat suaraku memang proses ni naung matua dui. Ate jadi mulut biasa nanti kiposo au garang dua merjami ita. Ada yang gunung aing. Nah, dang apala songon najulu be. Jadi amang inang adoraksoi usapa majo sudah hita apalagi na di garejaon dohot na di jabu nabi nama dohot ilem si premengonate horas Madita Sudi alana saya dong lupe nama dohot ilem streaming na minggu 2 minggu na salpu besuka tu sadar wasta tapi di si masuk kami lagi asik lupe nasi dana 2 madohot live streaming di Huriat tahun. Wah, mau lihat mak narak mate di sudiasa sudi dapat tanudi. Jadi amang inang topik ni minggu tasadarion ima sian Lukas 10 ayat 32 mamilit tohap naumuli. Memilih bagian yang terbaik. Hujaham. Jala dina mardalani nasida dibongoti ma sadahuta adong madisi paropua sahala namargowar si Marta nama jakkon ibana tujabuna. Yang go anggina na margowar si Maria hudul-hudul do di jodoh ni Tuhani manangihok katana. Dia rocoton si Maria do ragam ni parhubasan. Laos di pajonok madok tuan dang dia toy Ibrahim na pinasobun yang giki ahu marhubasi sahalaku dokon ibana atong madongani au. Gawinin na Tuhani mangalusi ibana, oh Marta, Marta, lado di sarion jala di hasu saoko. Sada do narikot dipilit si Maria do tohap naudii. Dang si buatoni sian ibana. Ima saha. Puria di bagasan goar ni Tuhata Yesus Kristus torok do halak nasala mangatusi to na manak pesan ni turpuhon. Ima kisah si Marta do si Maria. Jujur do Peter bigiau molosongon naringgas sada ina mula-ulaon manang mangalopa mangurus ulan-ulan domestik di Jabu manang di Garejaon metorgarodo dongan nama dok ahope siya songon si Marta doho inna kan ro musi mangalusi atau kope si Maria doho saya ulang mabegi jami taho inna kan dan apalagi benarikot toho dui pada poti manang amang inang de bahalak mangarajumi. Dumenggad do ulaw ni naniula ni si Maria, siyan naniula ni si Marta. Naumuli, manang nadumenggan, do mananginangi mendengar pengajaran Yesus, firman Tuhan siyan ulaw na makabadoton pertamueon. Ima pelayanan manang melayani tutudo
Situhu manang tona ni pesanon. Nah, alani idon waeng saya perlu do mangarimangi pabuahon aha do hira latar belakang ni trupuhon. Torop do perjamita mamakke kisah si Maria do si Martaon lau manugihok kita. Mau mengajak kita pendengar dan jemaat melihat contoh mereka yang mengutamakan pekerjaan, aktivitas, dan mereka yang mementingkan belajar, bahkan menjadikan panduan atau gambaran yang dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, udang dope songon na udok nakin mengatusi atau memahami tentang si Maria dan si Marta ini menjadi contoh dalam pekerjaan, aktivitas sehari-hari, atau contoh bagaimana kita mau duduk mendengar, belajar tentang firman Tuhan. Marta adalah simbol tindakan. Maria adalah simbol kontemplasi. Jadi kontemplasi lapatanna hudul majahatan di bata, marningot atan di bata, baru mangarimangi, merenungkan, makonahon. Ya, ada konteksnya dalam peristiwa kehidupan kita masing-masing. Itu makanya duduk kontemplasi namanya. Ening berdoa mengingat firman Tuhan. Nah, alani amang inang si Marta juga mewakili orang Yahudi di sinagoge mempelajari hukum Taurat. Sedangkan si Maria adalah orang-orang Kristen dengan spiritualitas. Ngolu pertodion nai baru. Apa sebenarnya spiritualitas itu? Harus sebetulnya ngolu partodion. Nah, amang inang. Jadi alani adong beberapa pendekatan taringot tuson. Nah, parjolo ima ada yang membaca teks ini dari sudut pandang perempuan. Jadi kalau si pata bawah tang lomoruhana cerita ni si Maria do si Marta. Saya dipasiding doi. Ate songoli lo mu amang. Wajojo do mu mabigyon, majaho. Wah, angguau madok sebetulnya mau sangat ikimuna dijagu. Atar songon sibuk, repot, bau dul coinang, rap cohita macaho. Atau ridu do. Atau ini menjadi bahan bacaan suami istri di rumah. Nah, jadi alani lebih tepat ini dikaitkan dengan cerita atau perumpamaan orang Samaria yang baik. Nah, orang Samaria yang baik itu. Kenapa? Karena orang Samaria fokus pada pemuritan yang aktif, sementara cerita Marta dan Maria ini menekankan pada pendengaran tentang firman Tuhan. Mamulus ala Samaria, mamulus malim, ahli Taurat. Dang dipardudihon na kena rampok itu. Ala sibuk nasida. Olan na mangapil majahatan di bata di sinagoge. Mamulus ma ala Samaria. Itu yang peduli.
mungkin saja, tanda kutip ya, mungkin saja ini nggak pernah dengar firman Tuhan. Karena mereka bermusuhan. Karena perhatian kepeduliannya melihat satu situasi yang harus ditolong. Dia berani bertindak, melakukan kebaikan. Nah, Amang Inang, jadi itu yang dikatakan adalah kehidupan ibadah yang teduh dan kontemplasi adalah lebih baik daripada kehidupan pelayanan yang aktif. Bagi orang jauh di Sibotoswirat. Taringot tu pelayanan na aktif, mereka sangat kurang. Nah, jadi alani sebetulnya Amang Inang, kontemplasi ini perlu. Dapola jarakku behamu taringot tu hatani di bata. Alay ngagudak tatiup, ngapeop putita. Alay buhado hita. Mamakke sadatikki menyempatkan waktu kita berkontemplasi. Supaya tadi bukan hanya mau mendengar firman Tuhan atau bukan hanya mau melayani secara aktif, tetapi juga perlu mendengarkan firman Tuhan. Nah, Mang Inang hati. Jadi alani perlu do hita John Waeng di dia do konteks ini si Maria do si Marta pada masa Yesus. Bagaimana kisah si Maria dan si Marta ini pada waktu Yesus itu? Nah, posisi perempuan pada masa Yesus di zaman Perjanjian Baru itu sangat minim sekali. Ada pemisahan yang ketat antara kehidupan perempuan dan laki-laki. Laki-laki boleh berbicara di mana saja. Perempuan harus duduk diam. Itulah tradisi mereka. Jadi perempuan tinggal dalam rumah. Urusannya hanya sekitar rumahnya saja. Melakukan hal-hal yang domestik, apa aja saja yang dalam rumah itu. Nah, pendidikan mereka terbatas. Sangat terbatas. Jadi karena itu, pandangan keagamaan bagi perempuan di orang Yahudi itu, perempuan itu inferior. Rendah diri dari laki-laki. Jadi ini ada pemisahan di sinagoge. Tidak boleh sama perempuan sama laki-laki dulu. Atau tidak bisa terlalu banyak di gereja sinagoge. Cukup hanya ibadah saja. Nah, itu mereka dua. Jadi kadang-kadang orang itu lagi kejam. Kejamnya apa? Torah pati nidebata bukan harus diajarkan kepada perempuan. Tidak ada wajib mengajarkan itu kepada perempuan. Itu adalah hak laki-laki. Nah, begitu juga. Artinya mereka berpendapat lebih baik Torah itu dibakar daripada diajarkan kepada perempuan. Dan nak kejami itu. Nah, bahkan ada yang bilang doanya orang Paris ini, orang Yahudi ini, mau lihat sama Tuhan, puji Tuhan. Saya tidak dilahirkan sebagai perempuan. Padang sarkastis itu apa namanya itu? Perbuatan kriminal itu sekarang ini. Nah, jadi yang terjadi apa? Dalam situasi inilah adat istiadat atau tradisi Yahudi inilah Yesus datang. Dia masuk ke dalam rumah si Marta dan si Maria ini. Pada waktu itu tidak dibenarkan. Seorang laki-laki masuk ke rumah perempuan tidak dibenarkan. Nah, bagi orang Yahudi. Makanya itu sangat aneh. Tetapi begitulah rupanya Marta sama Maria ini sudah mengenal Yesus. Maka diterima dengan baik. Nah, apa maksud si Lukas di sini? Apa maksud trupuhodison?
Nah, kita lihat di sini adalah Maria duduk di kaki Yesus ketika Yesus masuk. Tetapi sangat aneh kita lihat di sini dalam budaya Yahudi itu sebenarnya duduk di bawah kaki Yesus atau sang guru itu hak laki-laki, tidak boleh perempuan. Nah, makanya ya Maria diizinkan oleh Yesus dan didorong untuk mendengar. Inilah gerakan Yesus itu yang baru itu. Nah, karena itu amang inang, para perempuan bagi Yesus mendapat tempat yang luar biasa. Argano boru-boru dijuluni Yesus. Bagi Yesus itu luar biasa. Nah, jadi masalahnya apa? Masalahnya di sini si Marta. Dia datang kepada Yesus, dia lihat ini paribannya ini. Sebenarnya dia marungut-ungut sama Yesus. Dokot jotu paribak kiasa di rupiah. Nah, ini kebiasaan berpikir perempuan di orang Yahudi. Karena apa? Tadi itu tugasnya hanya di dapur. Mempersiapkan tamu yang datang. Capek dia. Nah, karena itu Yesus marah. Maria, Maria. Diharot cotoko aka ulaon. Idama anggim. Ngadi pilih nadenggan. Sebenarnya si Marta tidak salah benar di sini. Karena apa? Dia mau melihat karena tidak ada kebiasaan perempuan menerima laki-laki di rumahnya. Jangan orang Yahudi nanti melihat bisa Yesus disalahkan. Jadi skandal itu bisa bikin. Makanya Maria ini si Marta mengekspresikan sebenarnya tradisi orang Yahudi itu. Jangan nanti datang dia dihukum. Karena tidak sesuai dengan tradisi adat mereka. Dan Yesus juga bisa mendapat apa namanya itu? Sekarang istilahnya bisa diadukan. Ya, tindakan Yesus itu bisa menerima itu. Jadi artinya takut nanti kedatangan Yesus itu dan tindakan si Marta itu menimbulkan huru-hara di dalam tradisi orang Yahudi tadi. Sebenarnya itu pikiran si Marta ini. Bukan tidak bisa dia mengerjakan itu semua. Sampai sekarang kan banyak perempuan sahalak nape mangalopa. Aduh si panganon nakpe 25 halak roser mau 70 siap. Kan itu kan. Soalnya bukan? Sebenarnya jadi masalahnya bukan soal pekerjaannya itu. Marta menimbang perkara. Jangan Yesus ini nanti kena skandal. Itu pikirannya. Dan jangan dia juga nanti dipanggil oleh guru-guru orang Yahudi. Sana sudah melanggar adat. Nah, jadi menanggapi Marta, Yesus mengekspresikan bahwa perempuan itu harus berada di dalam lingkaran Yesus itu. Bukan di lingkaran adat tradisi lagi. Yesus menjawab. Dan tadi yang saya katakan tadi. Maksud Yesus supaya perempuan ini jangan lagi dia di luar daripada kerajaan Allah. Tetapi masuk dalam lingkaran pandangan dan penghargaan daripada Yesus itu sendiri. Nah, mang inang, kadang-kadang tradisi itu menempatkan kita di luar karunia Allah itu. Dan kadang-kadang kita tradisi itu lebih menonjol daripada iman dan firman Tuhan. Itu yang mau diajarkan sama kita. Nah, jadi artinya Injil ini memiliki potensi. Kedatangan Yesus memiliki potensi untuk menggerakkan sebuah tindakan yang revolusioner waktu itu. Nah,
Jadi karena itulah maka dikatakan Yesus datang mau membebaskan, memerdekakan dari situ. Jadi bukan karena dia memilih pekerjaan, memilih mendengar firman Tuhan, tetapi intinya kedatangan Yesus ke rumah itu memberikan satu semangat yang baru dan pemikiran yang baru. Supaya keluar bebas merdeka dari adat dan tradisi orang Yahudi itu. Khususnya perempuan. Nah itu amang inang. Jadi itulah konteksnya. Nah masalahnya apa? Masalahnya di sini jelas, ya. Artinya dikatakan di sini apa yang masalah? Semua orang, semua kita, setiap kita ini harus bekerja. Karena Tuhan itu bekerja. Sampai hari ini Tuhan itu bekerja. Dan kita yang mengikut percaya sama Tuhan juga bekerja. Nah, tapi inti masalahnya di mana? Inti masalahnya adalah dikatakan di sini di ayat 40 itu. Marta sibuk sekali melayani. Sibuk sekali melayani. Masalah Bataknya diharocotot si Maria ragam ni perkubasan. Dirocoton artinya sibuk melayani. Bapak, Ibu, saudara-saudara. Ini berasal dari kata peripau. Artinya ini ditarik ke segala arah. Atau karena dia ditarik semua mau dikerjainya, semua mau kesalak, semua kehilangan fokus. Dari itu kita sering kehilangan fokus. Ayah kudang dupi. Mau pertanyaan di jauh misalnya teh. Oh lah saya mah bagi jamita manak semua bagi jamita dupi anggo inat tengah laut tu dapur. Para deon. Kan itu dari hilang fokusnya. Artinya ya ia mengalami disorientasi. Ini problem yang paling besar di dalam iman kita. Kehilangan orientasi kita. Kalau sudah kehilangan orientasi, udah kacau semua kita. Itu yang mau dikatakan oleh Yesus. Pagodaku diharap coto. Sibuk sekali doho ninna. Nah itu masalah di kita di zaman yang hebat ini. Ya. Nah mau lihat manuaeng akat teknologi canggih teh. Nah hampir sabudanona ngaro musiau tu aho reforman daun. Adok pertanyaan ngagudang nasi bungkus, nasi kotak do. Ngadong beburu naburu kan. Dak selu jabe kita. Maksudnya apa itu? Fokus. Duduk kita fokus. Nah mau lihat madong ona teh. Ale dak poda margat tu siau, ale boy madi tu siamu teh. Itu supaya fokus dia. Karena sekarang apa yang diminta oleh jemaat, warga jemaat, apalagi di perkotaan. Ini yang menuntun supaya dia fokus terus. Ngasong dia urutan ni jamita ni paditai. Manang rarak lutusan. Kan itu. Bingung halak mabigi. Diru. Apalagi kalau sebentar kok bahkan 10 menit saja. Ngahu alami. Ayah aduh. Amat to sumangara di jamita amat to narakur. Nah, mang inang. Ya. Jadi fokus ditarik ke segala arah. Marta khawatir dan menyusahkan dirinya dengan banyak perkara. Itu yang dikatakan. Dan nama mikiri bahwa ada menamui Yesus. Dapatan na para dia si panganon na minumnya. Bahwa ada mesti menjaga. Hata-hata ni halakan lotua. Ala roh Yesus tu jabunami. Kan gitu juga. Jadi pikirannya kacau.
Makanya Yesus bilang, Maria, Maria, paguda kudu dercotoko. Dia susauko, kan. Bukan karena pekerjaannya itu. Dia juga berpikir menjaga. Itulah kuasa apa daripada tradisi itu. Nah, Mang Inang, melayani itu kita ya. Melayani itu oke, keren. Kalau dibilang, itu dia melayani. Wah, keren itu dengarnya ya. Aduh, luar biasa. Karena apa? Melayani itu anugerah, mulia. Dan itu adalah kehormatan, kebanggaan kita. Kalau nak dua situ teh. Masuk. Natuari adong do syukur, marhua do hoga besitu melayani. Wah, keren. Kan? Keren itu, mulia. Itu. Dulu kami juga ingat ketika wawancara mau menerima sekolah pendeta, itu yang ditanya. Ngapain kau masuk belajar teologi? Mau melayani. Wah, keren semua kan. Mulia. Hormat, kita terhormat ya. Jadi itu kesempatan yang berharga bagi seorang Kristen. Parkor peho, dirigek peho, madohti kor peho, itu dalam konteks pelayanan sangat berharga. Mulia dia itu. Alai nanek si beringotan nonda teh. Baru perkembangan namar koron. Kan itu kan. Saya ulan sibuk do dirigen na do na sibuk kuida teh. Pasti. Ada pigan waing dirigen madabu selenggatan. Aduh kan ini. Diberi kamu wi. Jadi kalau spiritualitas kita melihat itu bukan hanya dia sibuk dalam arti mengajar bukan, tetapi dia pikirkan lagi. Waduh asa dengganan korong. Waduh asa mantap korong. Kan itu kan. Wah, itu tanggung jawab dirigen. Dirigen don no disalah molo salah muarko. Kan gitu kan? Jadi Amang Inang, tentu apa menjadi permasalahan sama kita? Tidak apa-apa, ikut kor, melayani, diakoni, ya marturia, koinonia, itu pelayanan di gereja. Ikut, bagus, keren. Tetapi yang mari masalah seperti si Maria ini, si Marta ini, dia sibuk. Terlalu sibuk melayani. Pendeta juga terlalu sibuk melayani. Aidang naburati amang. Itu benar saya sipa mula huberik padita. Tu setu dia ho tu sana. Maklumlah kita. Sipa atas sosanga majahabu kube. Abe marsuku na ngaluk pelayanan muse. Sipa atas minggu 5 jamita ko paradeuna. Wah, luar biasa. Sibuk doh hati. Ibu. Apa kita mau baju waktu salak? Apa kabar? Lagi sibuk nih, ini kan? Jadi satu kehormatan deh kan, keberhasilan tuh tanda keberhasilan tuh mau sibuk ini kan? Itu dia odang roho latihan kornat tuh area mana ini tuh dongan kan? Sibuk kau ini tuh kan? Nah, jadi ini yang jadi masalah sama kita. Makanya dikatakan penting mana kita mau memilih yang prioritas. Semua perlu. Tapi apa yang prioritas? Jadi yang prioritas pikirkanlah kehidupan rohanimu. Bukan kehidupan fisikmu saja. Nah, itu yang penting kita lihat di sini. Baru yang mau diajarkan intinya di sini sama kita. Mengatasi kesibukan itu kembali kepada pengertian aku sudah merdeka. Kemerdekaan. Orang yang merdeka, orang yang bebaslah. Yang mampu menghayati dan mengamalkan hukum kasih dari Allah itu. Orang yang tertekan karena kesibukannya sendiri, karena pikirannya sendiri, tidak akan muncul pikiran dan perbuatan yang baik dari dia. Selalu marungut-ungut, cemburu sama yang lain. Olah nau, dak kiaiba katanya gitu kan. Ini luar biasanya.
Jadi merdeka, orang yang merdeka. Jadi amang inang inilah yang mau kita pikirkan ya. Waduh, melayani au, kabitar tading doau, sibuk semua. Nah, jadi ini yang saya. Jadi melayani Tuhan itu adalah perbuatan yang mulia. Apapun itu bentuknya. Tung mangalopai dape, mabates peho, manapu. Itu adalah mulia. Natari kosterta. Ruau pagi itu soni. Ora samang, apa kabarmu? Lagi kurang sehat. Mesti saya yang kerjakan ini semua. Ina. Wah, gembira kau. Sehat kau. Ini kau. Senang kerjakan ini. Upahmu besar di surga. Dan dia tusi mana ini. Ale huruk komai upahmu besar di surga. Itu menyemangati mana loh. Kan itu. Nah, ini tadi itu soal manajemen manoni kan. Bahasa mana olah naudo ini mana. Nah, ini manajemen. Nah, mang ina. Jadi nasi ya pelayanan tersebut harus dilakukan dengan hati yang tulus. Apapun pelayan kita, apapun bentuk kita itu hati kita tulus. Ya, yaru tanpa pamrih atau motivasi yang lain. Mau dorong motivasi yang lain, nah itu sudah berat itu. Nggak perlu percakapan. Ya, jadi amang inang kita jangan terjebak kepada sibuk melayani atau sibuk sekali, terlalu sibuk melayani. Tinggal menon di jabuna anak konak kadia kan. Nah, disinilah harus ada manajemen yang bagus, pengaturan waktu yang bagus. Terlalu sibuk melayani, ya, makarocoton. Terlalu sibuk bisa nanti melenceng daripada motivasi arah kita. Itu jujur. Ayo lo si patah situ, 1 tahun 2 tahun, bunga jalo tohonan gembira. Oh semangat melayani. Ale dung di bawah di bagasan, ikut dia mempe. Aduh kan nih melempem, ada mempe. Kayak gitu juga. Ini yang sering salah. Mungkin semangat tiki mula-mula naik kan. Ale dung di bereng tantangani, dia dopi tantangani. Bah, aisyong ngono dohabe ini tuh kan. Tidak disiapkan. Jadi larilah, melencenglah tadi arahnya, apa namanya itu. Motivasi pelayanannya melenceng. Ada di antara kita yang sudah mengalami seperti itu. Nah marhurio pesongoni dua teh. Nah ikut marhurio nambah ribado pesipata songoni itu. Awas terlalu sibuk, terlalu banyak pelayanan. Ya. Maksud saya itu baik semua itu. Tapi waduh mengatur supaya kesibukan itu jangan melencengkan motivasi dan arah. Itu si Maria itu. Si Marta itu tadi. Nah, jadi terlalu sibuk kita bisa melenceng. Artinya Maria sibuk. Gereja juga banyak yang sibuk sekarang. Tapi saya nggak tahu entah sibuk apa itu. Gereja masa kini, banyak kali sibuk. Sibuk apa ini? Kalaupun ada pertandingan, ada ini, ada sini. Pertanyaan itu. Bertumbuh do, aporsiona. Dia tusi do. Nah ini pertanyaan pribadi sama kita. Waduh, do Tuhan melayani. Aduh. Makanya Paulus pernah mengatakan kepada ibu-ibu ya. Di Huria mana itu? Ya. Lo jahami Tuhan. Paulus mengatakan, sude napi natu pami dak tujol mai ale tu baru itu motivasinya. Nah, jadi amang inang terlalu sibuk melayani ini tantangan di gereja masa kini. Apalagi ada sibuk di mana ale dang marhatuk Tuhan. Sibuk tidak punya tujuan. Itu kira. Sibuk terganggu jiwanya. Adong
Nah, karena itu perlulah seperti si Maria tadi. Duduk dia, meskipun itu dilarang, ada tradisinya itu, tetapi Maria membutuhkan hal yang penting bagi dia. Itu makanya dipilih si Maria tohabna umuri. Dia duduk dengar firman Tuhan. Ini partodio saya, ini perlu diisi. Pengetahuan saya tentang firman Tuhan perlu diisi. Itu perlu. Makanya sebetulnya gereja melalui pengkhotbah ini sibuk sekarang. Ayo malu so sibuk padita ada kotobe, belum ade. Itu yang saya mau katakan. Jadi Maria itu seorang murid yang mau belajar. Dia mau menerobos tradisi-tradisi yang menghambat dia itu. Itulah kedatangan Yesus. Jadi daksi piliton, ausi Maria ausia bukan. Semua kita kerjakan, tetapi komprehensif, holistik dia. Ditiki mangula ho di kantor, mau tiki mangula ho bertiga-tiga, diingot todo Tuhan di sini. Itu ditiki gereja di kantor ho adong do Tuhan di sini, madongani ho, diingot todo hatani di bata. Ini sekarang sudah zaman post-truth ini sekarang ini. Membenarkan dirinya sendiri. Luar biasa. Jadi perlu dibekali dengan firman Tuhan, dengan spiritualitas yang kuat. Luar biasa. Ngai doko kala pe benar asli di. Suri madok asli. 99% asli. Long saya dialog saya didului saya lupa. Luar biasa sekarang post-truth itu membenarkan dirinya sendiri. Jadi amang inang juju tu hita. Pilih ma tohap na umuli. Ate songon si Maria, songon sikap ni si Maria adalah sikap yang baik yang Tuhan inginkan dari kita semua. Supaya kita maju ke depan terus. Unang beadong hambatan-hambatan psikologis, hambatan rohani, hambatan. Tapi kalau kita sudah diterangi firman Tuhan, nodo. Dang murah-murah behita protes. Dang murah-murah behita mardadi. Idote. Hatani Tuhan pemadok songonon. Luar biasa orang yang seperti ini. Jadi spiritual patodion naik kuat. Betul. Nah, jadi terus mau mangula tenang ate. Terus kamu melayani di Jabu. Ulau kamu mana domestiki ya lu kan nih. Domestik di dalam rumah. Ale dohok mamuse songo si Maria. Mangulaw nate. Ate amu akapar bisnis pete. Mana ngadong na politikus di son. Harus didasarkan dengan firman Tuhan semua. Jadi ini proses. Proses pertumbuhan di dalam kehidupan kita. Jadi mudah-mudahan Reformanda ini bisa terus melayani, terus bertumbuh dengan baik. Amin. Pinuji pinasangak mahole Tuhan debata. Hodo debata nami, namanoktong, naung maju kami. Jala tuhodo kami mapurus, marsyajar mananginangi hatam. Doho pausor-usorhon jalan mangulahon hatap Tuhan. Ima bohal nami, lao madalani ngulu nami si ganupari. Lao mangula aka ulau pelayanan di Huria. Asa torang rohanami, hot hami Tuhan. Pos rohanami, saya jaramu dohami, saya ditopoto dohami. Marhite ibadah, manangiok katam, marsaur di persermonan, di pertaniangat sektor, di perguruan barede, rodoho Tuhan manungguli rohanami. Alejut Tuhan, gabi terhalang terhabat kami ala pikiran nami. Ala ni persoalan mana kebiasaan, asomalan, naso cucuk mengabati kami. Alai
rodoh Tuhan manopot tami, dijabu nami, diajari hodo hami, marite todim. Sai toktong mai Tuhan tinggal di bagasak kami. Pasu-pasu huriamon AKBP Bandung Reformandon nama kubasi huriam saat rodi ujungna. Pinuji pinasangak mau di bagasan anakmu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kami ada Tuhanku
Tapasahap mapeliata tu debata martangiang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na dinggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasat hami map siyan na nileomi tu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na khusus di julum. Pasu-pasu mai jala ramoti asa huparhasya kami pilihanon. Patimbulhon harajomu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marite-hite todim asalam hutadahami godang ni sileleomi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmo, say Roma harajomo, say sauk malomo ni roham di Banua Tongon, songon na di Banua Gijang. Lehom matuhami sedarion hangluat siapari, si sama dosa nami songop panesa nami, di dosa ni dongan nomor dosa tuhami. Unak kami togihot tu pangujunan, palua mahami siat pangago. Patok tong maroham tu debata. Mulak mahamu jalo ma pasu-pasuna. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mau. Di sondakko Tuhan debata ma bohina tuho. Jala asima rohana midaho. Di dopakko Tuhan debata ma bohina tuho. Jala di pasaor homma damena tu todim.